Bih, Nat, gak kerasa kan bentar lagi udah bulan puasa ya. Iya. Satu hal yang kita selalu dengar, katanya kalau bulan puasa, setan tuh pada dikurung. Setuju gak lo? Setuju. Kalau gue nggak setuju lagi, karena gue yakin godaan-godaan kayak gitu tuh pasti ada aja. Nah, gue juga setuju sama lo, Bih. Awalnya gue gak setuju, Nat. Cuman setelah gue dapet cerita ini, ada orang yang ngalamin kejadian mistis, dan kejadian ini dialamin waktu pas bulan Ramadan. Berarti beneran ada setan dong di bulan Ramadan. Iya. Kalau gitu gimana kalau malam ini kita cerita tentang kejadian horor, tapi tentang bulan Ramadan. Boleh. Maybe. Ya. Di keluarga kalian tuh ada semacam ritual atau kegiatan khusus gitu gak sih buat nyambut bulan puasa? Gue sih selain buka puasa hari pertama sama keluarga nggak ada ya. Sama gue juga lagi. Nah, biasanya di beberapa daerah tertentu tuh ada kegiatan khusus. Namanya padusan atau mandi besar rame-rame di mata air, yang katanya dipercaya buat ngebersihin diri dari hal-hal buruk sebelum puasa. Gue baru Oke. denger tuh. Ya, gue juga baru tahu nih dari cerita ini. Jadi kejadian ini tuh di bulan puasa tahun 2022 lalu. Cerita ini tuh kiriman dari salah satu pendengar Scary Things namanya Tovan. Tovan ini tuh udah beberapa tahun belakangan selalu ngerayain lebaran sendirian di kosannya dia di Jakarta. Karena dia tuh masih kuliah di salah satu kampus swasta di Jakarta. Jadi udah gak pernah lagi tuh ngerasain yang namanya mudik. Setiap ditanya atau disuruh pulang pasti banyak banget lah alasannya si Tovan. Padahal sebenarnya dia cuma males buat ketemu keluarga besar di kampung. Gak tahu kenapa, katanya dia tuh gak pernah nyaman buat ke rumah mbahnya itu. Sampai suatu hari, tiba-tiba pas tidur, Tovan nih dimimpiin sama mbahnya ini. Di mimpi, Tovan tuh kayak lagi berdiri di persimpangan jalan hutan gitu. Banyak pohon-pohon tinggi dan kondisinya hujan deras. Nah, di situ dia tuh ngeliat di arah ujung seberangnya tuh ada kayak perempuan tua bongkok gitu. Sosok itu tuh kayak manggil-manggil Tovan. Tovan, Van, sini. Sambil kayak ngelambain tangannya gitu. Dan di tengah hujan deras, Tovan tuh ngeliat lebih fokus lagi. Katanya sosok itu tuh mbahnya yang ada di kampung. Tapi seremnya, si mbahnya ini tuh senyum lebar banget, terus sambil nangis-nangis kesakitan gitu. Dan pas mau disamper sama Tovan, katanya si mbah ini tuh badannya tiba-tiba kayak meleleh, mencair gitu, kena air hujan. Terus lama-lama beneran hilang, nyatu sama tanah gitu. Oke. Gak tahu ini mimpi artinya apa, tapi pokoknya katanya di hari yang sama pas Tovan udah bangun tidur, dia tuh dapat semacam chat dari orang tuanya dan bilang kalau mbahnya di kampung tuh sakit-sakitan. Tapi terus-terusan nyebut nama si Tovan ini. Pokoknya si mbahnya ini tuh pengen ketemu sama Tovan, dan katanya gak cuma mbahnya aja yang pengen ketemu, tapi banyak. Di situ Tovan mikir, banyak tuh siapa aja? Soalnya seinget dia, mbahnya di kampung tuh cuma ditemenin sama salah satu semacam pembantu keluarga gitulah yang udah ngejagain mereka dari dulu. Oke. Awalnya Tovan gak mau tuh di situ, soalnya dia takut banget lah, bingung di kampung nanti mau ngapain. Dan dia juga gak kenal sama siapa-siapa. Tapi setelah dijanjiin sama orang tuanya, akhirnya Tovan mau nih balik ke kampungnya. Tovan sebenarnya disuruh mbahnya itu sekitar H-3 puasa, tapi dia mutusin lebih awal. Akhirnya dia sekitar seminggu sebelum puasa. Udah tuh, akhirnya Tovan berangkat dari Jakarta, ambil jadwal bis yang siang biar sampai tujuan tuh malam. Pokoknya di situ dia mikir biar langsung tidur aja. Oh iya, kampung halaman keluarganya itu di Blora, bagian Jawa Tengah ujung, yang batasan langsung sama Jawa Timur. Perjalanannya lancar dan gak macet sama sekali. Dia tuh sampainya tepat waktu di daerah mbahnya. Nah, di sini nih mulai kejadian aneh. Kalau lo pernah lewat jalur utara, lo tuh pasti tahu kalau jalanannya tuh naik turun kayak bukit gitu. Terus banyak hutan gelap lah di sepanjang perjalanan. Oke. Jadi Tovan ini sengaja buat gak tidur di bis biar sampai rumah kan tidur. Dan entah dia salah lihat atau gimana, tapi katanya dia tuh pas ngelewatin hutan itu, dia tuh ngelihat setiap hampir 50-100 meter ada kayak orang-orang di pinggir jalan, entah di kanan atau di kiri, yang lagi berdiri. Orangnya tuh tinggi-tinggi semua dan mukanya tuh rata. Dan pas bisnya ngelewat,
Mereka tuh kepalanya kayak ngeliatin ke bis itu terus. Dan pas Tovan ngeliat dari pantulan kaca bis sebelahnya, dia ngeliat kalau orang-orang tadi tuh kayak lari kenceng banget buat ngikutin bisnya Tovan. Serem banget anjir. Iya, dan larinya tuh yang aneh gitu, kayak kena angin terus badannya tuh goyang-goyang gitu. Dan badannya tuh pas lari juga kayak naik turun gitu, pokoknya kayak bentuknya berubah-ubah gitulah. Di situ Tovan coba nanya tuh ke penumpang samping dia, "Pak, itu apa ya?" sambil nunjuk ke si hutan itu. Tapi penumpang sampingnya tuh gak ngeliat apa-apa. Padahal Tovan jelas-jelas ngeliat orang lari-lari segerombolan ngejar bisnya di samping. Pas Tovan lihat jam, itu tuh udah sekitar jam 10 malam. Dan secara jarak itu tuh masih butuh 2 jam lagi buat sampai desa mbahnya. Akhirnya daripada merinding liat jalanan, Tovan akhirnya mutusin buat meremin mata aja. Dan akhirnya dia lanjut ketiduran tuh di situ. Kebangun-bangun dia udah nyampe di depan gapura desanya dia, pas banget jam 12 malam. Turun tuh dia dari bis. Dari jauh, Tovan tuh bisa ngeliat orang-orang yang ngejar tadi dari kejauhan lagi berhenti ngeliat ke arah Tovan. Katanya sih ada 30 orang lebih. Tovan langsung lari tuh masuk ke desa mbahnya. Dan pas dia lari, tetep tuh diikutin sama orang-orang itu. Semuanya baru hilang pas dia sampai di halaman rumah mbahnya. Bener-bener semua sosoknya tuh hilang. Dan malam itu Tovan masuk diem-diem ke rumah mbahnya. Kondisinya sepi banget, gak ada siapa-siapa. Tapi dia inget kalau pintu kamar mbahnya tuh dibuka. Akhirnya dia ngintip si mbahnya tuh. Posisinya lagi tidur dan emang kelihatan sakit gitu, gak bisa ngapa-ngapain. Ya udah tuh, karena udah malam, Tovan akhirnya mutusin lah buat langsung tidur di sofa ruang tengah. Kata Tovan, beberapa hari awal di sana gak ada kejadian yang aneh-aneh. Cuma ada satu hal yang bikin dia aneh, yaitu kondisi si mbahnya ini. Tadi kan Tovan bilang kalau pas pertama kali datang si mbahnya tuh beneran kayak sakit, pucet, kurus kering gitu kan. Tapi selama Tovan di sana, Tovan nih ngeliat mbahnya ini tuh jadi sosok yang kayak energik sama gesit gitu, kayak bener-bener sehat-sehat aja. Katanya sakit ya. Nah itu, Tovan itu sempat nanya, kok si pembantu mbahnya nih gak ada? Tapi kata mbahnya, pembantunya tuh udah disuruh stop kerja. Soalnya katanya udah bakal ada orang yang siap ngejagain dan nemenin mbahnya. Dan orang yang dimaksud tuh Tovan. Pokoknya di situ Tovan bingung lah maksudnya apa. Tovan sebenarnya sering nyoba buat ngechat orang tuanya, ngasih tahu tentang kondisi mbahnya tuh udah aman-aman aja. Tapi sinyal di sana tuh jelek banget. Tovan gak pernah bisa ngirim chat ke orang tuanya. Udah tuh, mau gak mau ya Tovan tetap tinggal di situ. Sampai akhirnya sekitar H-2 puasa, malam-malam si Tovan tuh kayak bosen gitu. Akhirnya dia keluar rumah jalan-jalan sendirian sambil ngerokok. Di desanya dia tuh, dia ngeliat masih pada ramai pemuda lah di situ. Lagi pada nongkrong tuh. Pas dia lewat, tiba-tiba si Tovan ini tuh diajak buat ikut nongkrong. Katanya tuh mau padusan ketuk atau semacam sumber mata air gitu. Dan katanya tuh gak akan lama. Akhirnya si Tovan mau-mau aja tuh daripada bosan. Siapa tahu HP-nya juga dapat sinyal kan. Udah tuh gak pakai ganti baju, Tovan langsung ikutan jalan sama anak-anak muda yang lain ini. Jalan tuh mereka keluar desa, masuk-masuk ke hutan, soalnya katanya lebih cepat lewat situ. Sepanjang jalan si pemuda-pemuda desa ini tuh terus ngobrol satu sama lain gitu. Sedangkan si Tovan tuh malah nunduk terus ngeliat ke HP-nya. Dan pas dia masih fokus ngeliat HP-nya, pas dia ngeliat ke depan, ternyata rombongan tadi tuh hilang. Anjing. Padahal bener-bener barusan suaranya tuh masih kedengeran. Di situ si Tovan panik banget tuh. Dia langsung nyalain flash HP-nya, dia lari-lari keliling hutan sendirian sambil teriak-teriak. Dan gak lama dia ngeliat dari arah depan ada segerombolan orang yang lagi ngumpul, pas banget katanya di semacam mata air curug atau air terjun gitu di tengah hutan. Sosok orang-orangnya tuh mirip banget sama yang barengan sama Tovan tadi. Akhirnya Tovan langsung nyamperin tuh orang-orangnya. Beberapa dari mereka udah ada yang turun ke mata airnya, tapi cuma berdiri doang tuh di situ. Bahkan ada juga yang kayak jalan nyamperin air terjun, terus nembus masuk gitu, kayak ada gua ketutup air gitu loh. Cuma katanya tiba-tiba tuh perasaannya si Tovan ini jadi kayak dingin banget, merinding. Orang-orang yang tadi di perjalanan rame tiba-tiba juga cuma diem doang. Di situ Tovan langsung copot bajunya, terus dia nyemplung tuh ke mata air. Pokoknya seger banget lah rasanya. Dan Tovan tuh inget banget tiap dia ngelewatin pemuda desa tadi yang udah nyemplung ke mata air, katanya tatapannya tuh pada kosong banget, tapi seneng gitu ngeliat Tovan. Pokoknya aneh banget lah tatapannya. Dan gara-gara itu juga Tovan akhirnya buru-buru naik lah dari mata air, biar gak lama-lama juga. Dan
Akhirnya satu rombongan pun ikut keluar dari mata air ngikutin Tovan. Mereka jalan balik ke arah desanya, sepi banget, pada diem-dieman gak ngobrol sama sekali. Dan pas sampai di gapura desa, tiba-tiba rombongan tadi tuh bener-bener berhenti. Di situ sempat ditanya tuh sama si Tovan, "Kenapa mas?" Tapi gak ada yang jawab sama sekali. Akhirnya ya udah, si Tovan masuk sendirian ke desa mbahnya. Dan pas Tovan jalan udah agak jauh, dia ketemu sama rombongan orang yang lagi ngumpul di semacam pos ronda gitu. Mereka di situ pada kaget ngeliat Tovan, terus ditanya, "Mas dari mana? Dicari-cari tadi, takutnya nyasar." Akhirnya dijelasin sama Tovan. Dan ternyata dari tadi si Tovan tuh salah ikut rombongan, Moibi. Arah mata air yang dimaksud juga beda, gak di tengah hutan gitu. Dan Tovan tuh baru tahu dari anak-anak desa itu kalau mata air yang tadi dipakai mandi Tovan itu sering dijadiin tempat pesugihan. Oh. Dan katanya pas Tovan balik lagi ke rumah si mbahnya tuh ternyata belum tidur. Terus mbahnya malah bilang gini, "Le, kamu jadinya udah ketemu sama yang lain ya? Udah lama mereka pengen ketemu sama penerus si mbah." Dan abis kejadian aneh itu, pokoknya si Tovan cuma berusaha buat nyuruh keluarganya buru-buru datang lah ke desa itu. Dia udah kapok tinggal di rumah mbahnya. Dan bener aja Moibi, untungnya besokannya orang tua itu datang, tapi sama ustadz gitu. Di hari kedua orang tua datang, si mbah ini tuh kondisinya balik lagi ke awal, sakit-sakitan dan bahkan kayak udah agak sekarat gitu. Ternyata si Tovan tuh juga baru tahu kalau si mbahnya ini semasa hidupnya dia tuh kayak semacam ngilmu gitu. Dan ilmu hitamnya tuh belum dilepas, jadi dia sakit-sakitan dan susah meninggal. Dan kata si ustadz ini, ilmu itu tuh biasanya butuh penerus gitu. Dan di sini Tovan tuh baru tahu kalau dia tuh yang disuruh jadi penerus si mbahnya. Iya. Menurut gue bisa jadi si rombongan itu adalah rombongan yang pengikut simbahnya kali ya, kan banyak ngikut ini kan bener-bener. ajaran Si sesat kan. ilmu itu kan. Iya. Kalau udah tahu begitu sih, gue jadi Tovan makin gak mau pulang kampung ya. Iya. Kayak Iya. anjing ngapain banget bangset. Nat, kalau barusan cerita lo udah ngomongin tentang kejadian mistis sebelum bulan puasa, kali ini gue bakal ceritain pengalaman horor pas udah masuk bulan puasa ya. Oke. Gue yakin kalian gak asing sama kegiatan rutin selama bulan puasa yang namanya tuh SOTR ya kan, Sahur on the Road. Lo sering kayaknya Mo ya. Jadi tujuan SOTR tuh emang sebenarnya kan baik ya. Biasanya buat ngebangunin orang sahur, bagi-bagi rejeki atau makanan gitu ke orang-orang, buat yang ngebutuhin gitu ya, kayak ya sorry maksudnya fakir miskin gak bisa sahur, Iya. bagi-bagi makanan gitu kan. Tapi lo pasti tahu juga kan, kalau kita sebut beberapa oknum tuh malah ngejadiin momen SOTR ini buat hal-hal negatif, kayak malah mabok-mabok, bahkan tawuran gitu kan. Nah cerita ini gue dapetin dari salah satu pendengar Scary Things. Kita sebut aja namanya Adi ya. Nah kenapa gue ngomong kayak gitu? Ya karena statement ini tuh keluar dari Adi sendiri, yang mana dulunya pas zaman-zaman SMA dia tuh rutin tawuran, gak cuman di hari-hari biasa, tapi pas SOTR. Oh, dia tuh pelakunya ini. Pelakunya dia. Nah Adi ini udah gak takut sama mati lah, dia bilang pada saat itu. Yang dia pikirin tuh cuma satu, dia pengen balas dendam sama sekolah-sekolah yang udah ngerusuhin sekolah dia, atau bahkan sempat ngebunuh teman SMA-nya dia sendiri. Itu doang yang selalu dia tanamin di pikirannya dia. Ya namanya anak SMA masih labil kali ya, jadi prioritasnya nggak tahu yang benar yang mana gitu kan. Sampai momen yang ditunggu-tunggu nih tiba juga akhirnya, bulan puasa. Bulan dimana setiap SOTR itu pasti bisa dalam tanda kutip ketemu di jalur lah istilahnya. Jadi kayak ya lo ketemu sama quote unquote musuh lo di SMA gitu, di SMA yang berbeda, buat lo tawuran. Entah kenapa tujuannya harus pas puasa ya, mungkin ya momennya lebih sepi jadi nggak banyak yang ganggu apa gimana, gue nggak ngerti juga dan nggak tahu dari mana sumber awalnya. Pokoknya dia dapat semacam undangan gitu buat tawuran lawan SMA lain. Oke. Yang dia sendiri juga belum pernah dengar nama SMA-nya ini. Nah pas banget di situ malam Jumat menuju sahur, Adi ini semangat banget dan
ya bisa dibilang kesetanan lah di situ. Kesetanan buat nyamperin si sekolah ini. Dan si Adi ini emang ada gila-gilanya Nat, Moy. Dia sendiri kepikiran buat sebelum tawuran tuh pura-pura jadi orang lewat nyamperin alamat sekolah musuh yang ya kayak semacam cywar gitulah. Udah tuh, seperti biasa Adi nyiapin BR atau senjata tawurannya. Terus yang gak pernah lupa, dia tuh masang semacam jimat atau ya dikenalnya sebagai wapak gitu ya. Dimasukin tuh selembaran tulisan Arab gundul di saku jaket sama celananya dia. Udah cuman berbekal alamat aja tuh yang dia tahu. Adi langsung nyamperin sekolah si musuh yang ngasih dia undangan buat tawuran ini. Sendirian ya. Dan jalanan Jakarta kan emang normalnya nggak pernah mati ya. Maksudnya pasti adalah keramaian gitu kan di 1-2 jalan. Tapi anehnya jalan yang dilewatin sama Adi menuju ke tempat yang dia tuju itu kayak beneran sepi banget Nat, Moy. Adi naik motor sambil ngelihat sekeliling aja gitu ya kanan kirinya dia. Dia nggak takut tuh sama setan. Dia ngerasa gitu, kayak apaan sih setan? Yang dia takut cuman kalau tiba-tiba ada musuh yang nyergap atau muncul nyerang dia. Jadi dia harus tetap waspada lah gitu. Tapi sampai alamat yang dituju, katanya Adi ini nggak ngelihat musuh atau anak sekolah yang quote-unquote ngundang dia buat tawaran itu. Nggak sama sekali. Dia baru ngelihat ada keramaian itu justru pas udah mau deket ke alamat yang dia tuju. Sekolah di lingkar luar menuju ke arah Bekasi. Pokoknya yang dia ingat itu ya. Dari luar sekolahannya emang gak kelihatan apa-apa. Karena kebetulan tembok sama pagar itu tinggi. Biasanya sekolah yang rawan tawuran emang sengaja dibangun kayak gitu dari pihak sekolahnya, kata gitu. Nah Adi ini pede aja. Apalagi dia juga udah pakai jimat kan, yang selama ini katanya gak tembus tuh. Mau diserang pakai benda tajam apapun, kebal-kebal aja. Adi langsung parkirin motornya dari di kejauhan gitu ya. Terus pelan-pelan jalan ke depan SMA-nya itu. Bahkan sampai masuk ke halaman depan sekolahannya ini. Masuk dan benar aja, di situ Adi ngelihat banyak orang di dalam sekolah ini. Lampunya juga masih terang, gak tahu kenapa. Wah, Adi mulai tuh kesetanannya makin menjadi. Dia kata-katain, ditantangin tuh si warga sekolah itu. Nah cuman anehnya, orang-orang yang diteriakin sama Adi itu gak ada respon sama sekali. Gak pada nyaut gitu. Adi terus ngecengin nih sekolahnya ya, tapi tetap gak ada perlawanan sama sekali gitu. Kayak gak acuh aja sama si Adi ini. Di situ Adi masih pede aja dan ngerasa kalau SMA ini nih emang takut sama Adi gitu kan. Gak berani keluar ke depan satupun lah. Dia ngerasa kayak gitu. Udahlah, sambil terus dia ngoceh, Adi balik badan niatnya buat buru-buru cabut ke lokasi tawurannya itu. Tapi pas Adi balik badan, tiba-tiba brak 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 brak. Semua pintu sekolah itu tuh kayak kebuka bareng, terus kayak kebanting semua. Kayak ada angin kenceng tapi anginnya tuh kayak gak masuk akal gitu loh. Saking kencengnya semua pintu kebuka dan sampai kebanting. Duk, Adi langsung kaget tuh. Dan gilanya pas Adi balik badan buat ngelihat siapa yang ngelakuin hal itu barusan, sekolahan yang persis ada di depannya dia ini udah gelap full aja. Udah kotor, banyak coret-coretan di tembok, meja kursinya juga udah kayak rusak kebuang di sisi-sisi sekolahan gitu. Dan yang gak bisa dia lupa adalah muncul bau anyir darah yang nyengat banget. Langsung berubah gitu nuansanya ya. Yang tadinya rame, lampu Terang, hidup kan? semua dan rame, tiba-tiba kosong. Bener-bener kayak gedung yang gak diisi udah lama gitu loh. Dan udah terbengkalai banget. Kerumunan orang-orang yang tadi dilihat juga tiba-tiba ngilang gitu aja. Mereka semua tuh kayak pindah ke dalam ruangan. Jadi coba lo bayangin ya, katanya di setiap jendela ruangan, entah itu yang deket dia, lantai 1 atau bahkan lantai 2, itu tuh full kayak lagi diintip sama banyak orang gitu di setiap jendelanya. Bayangin tuh lo Adi sendirian di situ. Di situ Adi sebenarnya udah mulai mikir, apa jangan-jangan dia yang sengaja dijebak nih sama si SMA musuh yang ngundang dia ini. Tapi ya balik lagi, biar nggak kelihatan takut, apalagi dia udah nekat nyamperin gitu kan, thanksin dong kalau misalkan dia ketakutan kan. Akhirnya Adi masih ngelanjutin tuh, dia nantangin, dia bilang kayak, turun lu semua, lu kira gue takut apa? Gue kandangin lu semua di kandang lu sendiri nih, kata gitu. Pas banget abis ngomong kayak gitu, Adi ngerasa kayak ada hembusan nafas panjang
tapi gede kayak bukan nafas orang. Itu nabrak ke bagian leher belakang dia. Adi udah mulai merinding tuh di situ. Adi langsung balik badan, dan lo tahu apa yang dia lihat? Apa? Ini kata Adi sendiri ya di email. Dia nulis, dia tuh ngelihat ada sosok gede tinggi kayak reok gitu, serba hitam full bulunya. Yang dia lihat cuman matanya merah dan giginya tuh kayak keluar ngarah ke atas tajam gitu kayak taring babi, tau gak? Serem banget. Genderuwo ya? Iya, genderuwo, Nat. Seumur-umur ini pertama kalinya Adi harus berhadapan sama setan. Selama ini dia mungkin berani buat ngelawan sama manusia gitu ya, tapi ternyata pas ketemu sama setan, ya Adinya juga takut. Jalan buat keluar area sekolahan itu tuh kayak ketutup sama sosok ini, saking sosok ini gede banget. Satu-satunya cara buat kabur ya mau gak mau Adi harus ngelewatin si sosok genderuwo ini. Adi udah bingung tuh gimana cara keluarnya. Adi malah langsung ngeluarin jimatnya dia gitu aja, tapi ternyata gak ngaruh apa-apa, Nat, Moy. Wah, Adi mulai stres tuh di situ. Gak cuma takut, tapi dia bingung banget. Dia langsung semacam ngelayangin senjatanya dia itu ke arah sosok ini berkali-kali. Katanya si Adi ini ngerasa setiap dia nyerang si sosok ini, itu tuh sama kayak manusia pada umumnya aja, kerasa ada dagingnya gitu. Gak yang terus tembus kayak makhluk halus gitu ya. Pokoknya bisa lah untuk kesentuh gitu. Udah tuh sama Adi terus diserang sosok ini pakai senjata tajamnya dia. Dan gilanya lagi, katanya setiap bagian tubuh si genderuwo ini, misal udah hampir mau putus atau kebelah karena tebasan senjatanya Adi ini ya, tapi habis itu balik lagi, nyambung lagi. Jadi kayak kebal juga. Kalau tadinya Adi ini pakai wapak biar kebal gitu ya, ini malah yang dihadapin depan dia itu kayak semacam pakai wapak juga. Gila. Adi yang dari awal kelihatan pemberani tuh akhirnya kayak jadi takut juga. Sambil mulai baca-baca doa ngasal gitu ya. Dia masih nyabetin senjatanya dia ini, senjata tajam, ke genderuwo yang ada di depan dia. Jadi Adi mikirnya sebelum akhirnya balik buat ngegabung lagi, seenggaknya dia ada jalan kebuka buat dicabut lah dari tempat itu. Syukur tuh, akhirnya Adi beneran dapet jalan buat keluar dari gerbang sekolah ini. Dia langsung lari, ketakutan banget. Dia ambil motornya terus dicabut. Senjatanya dia masukin di bagian dalam jaket yang lagi dia pakai. Takutnya di jalan kelihatan orang malah bisa kenapa-napa gitu kan. Pas dia cabut tuh jalanan beneran sepi banget, Nat, Moy. Kayak gak ada kehidupan sama sekali. Dia cuman ketemu sama ada bapak-bapak gitu di atas motor pas banget lagi berhenti juga di dekat area sekolahan. Dan si bapak-bapak ini keheranan ngeliat Adi. Adi beneran kapok sekapok-kapoknya malam itu. Dia ngebut lah pokoknya naik motor buat pulang. Dia gak peduli tuh buat nyusul teman-teman yang udah janjian pada mau tawuran kan, pasti SOTR itu. Sepanjang perjalanan Adi cuma ngelihat spion ke belakang, takutnya ada sosok yang ngikutin dia dari sekolahan tadi. Kenapa Adi kayak gitu? Karena katanya sepanjang perjalanan balik ke rumahnya, bau anyir darah itu masih kecium terus. Padahal dia udah keluar dari area sekolahan ini kan. Dan makin kecium aja tuh bau anyir ini. Padahal jaraknya udah bener-bener jauh lah dari sana. Adi tambah ngebutin motornya lagi, pas tahu kalau ternyata bapak-bapak yang ditemuin sama Adi itu kayak naik motor pelan-pelan ngikutin Adi. Sebenarnya dia yakin kalau bapak-bapak ini tuh orang biasa. Cuman yang namanya lagi parno, abis ngelihat hal yang mistis yang dia sampai ketakut banget gitu kan. Akhirnya jadi Adi makin parno lah, diikutin sama orang kayak gitu. Di sepanjang jalan yang dilewatin, bahkan sampai di rumahnya, lo tau gak, Nat, Moy? Adi ini ngelihat darah banyak banget kayak ngegenang di setiap jalanan yang dilewatin. Gak cuman itu, dia juga ngelihat banyak penampakan gitu, Nat, Moy. Yang bagian tubuhnya udah gak sempurna, banyak banget luka, dan yang tangannya udah kegantung mau putus. Ada juga yang mukanya udah kebelah dua tapi tetap bisa senyum. Pokoknya banyak banget deh yang dia lihat penampakan sepanjang jalan itu. Pas sampai rumah, Adi langsung buru-buru lah ngeluarin senjatanya dia tadi dari dalam jaket. Dan pas dikeluarin, senjata tajamnya dia ini tuh udah basah lengket gitu. Baunya bau darah, tapi warnanya tuh hitam pekat. Bukan kayak darah segar gitu loh. Sekujur baju dalam Adi juga jadi hitam pekat gara-gara ya gak tahu apa nih cairan ini. Adi langsung nyopot semua itu, terus dia buang gitu aja di tempat sampah di depan rumahnya. Saking dia takut nih, gak mau bersihin si jaket dia ini. Nah di situ barulah si Adi ngeliat
bapak-bapak yang tadi ngikutin dia itu stop di depan rumahnya Adi. Hmm. Belum juga Adi ngomong, si bapak-bapak ini udah langsung bilang ke Adi, "Dek, ini saya bantu bersihin kamu, itu banyak yang ngikutin." Oh. Kata gitu. Hari itu pokoknya nggak akan pernah dilupain sama Adi lah. Bahkan hari itu juga jadi hari terakhir Adi ikut-ikutan tawuran. Dia udah kapok banget, Nat, Moy. Si bapak-bapak ini akhirnya semacam kayak bertamu ke rumahnya Adi gitu. Nah, si bapak ini baru cerita kalau dari tadi dia tuh ngelihat Adi kayak ngomong sendiri sama nyabet-nyabetin senjatanya tanpa arah gitu. Anjing, serem banget. Yang mana bapak-bapak ini ngelihat ya si Adi ini ada di dalam bekas SMA yang udah lama kosong. Bahkan udah ada kali 3 tahun kosong. Nah, si bapak ini kebetulan emang bisa ngelihat makhluk halus juga. Jadi apa yang dilihat Adi selama di perjalanan, si bapak ini juga ngelihat. Nah, katanya beberapa sosok yang gak sempurna yang dilihat sama Adi itu adalah korban bekas tawuran di bekas sekolahan yang tadi disamperin sama Adi. Oh. Sampai kapanpun si Adi ini bakal tetap ngelihat sosok itu, kecuali ya dia mau ngelepasin jimat yang ada di badannya sama stop tawuran, kata si bapak ini. Ya ada baiknya juga sih sebenarnya. Akhirnya sejak hari itu Adi mulai pelan-pelan lah ngelepas dan ngebuang jimat-jimatnya yang dia punya ini, si wapaknya dia itu. Dia udah capek dan jadi gak tega ngelihat sosok-sosok yang gak berwujud setiap harinya. Dan sekarang Adi benar-benar udah jauh lah dari tawuran. Tapi dia gak pernah ngasih tahu alasan kenapa dia berhenti dari tawuran ke teman-teman SMA-nya pada saat itu. Karena dia tahu yang namanya tawuran tuh emang udah membudaya dan dia gak akan bisa mempengaruhi teman-temannya buat jadi benar lah pokoknya. Coba jadi bukan orang yang kayak sosok berani nyamperin satu sekolah itu, Bi. Dia pasti gak bakal digentayangin, anjir. Iya, dan bisa jadi sampai sekarang masih suka tawuran mungkin ya. Iya. Menurut gue ada untungnya juga sih. Kalau tadi lo berdua udah cerita pengalaman mistis sebelum atau bahkan pas sudah masuk puasa. Sekarang gue mau ceritain kejadian yang dialamin sama orang pas banget malam takbiran, Bi, Nat. Cerita ini dialamin sama Dede namanya. Jadi kebetulan Dede ini tinggal di salah satu daerah di Jawa Barat. Nah, si Dede ini ngakuin kalau selama ini, apalagi waktu pas momen-momen di SMA, dia tuh lagi bandel-bandelnya parah, Bi, Nat. Banyak banget kayak momen-momen pas puasa atau Ramadan, itu tuh dia sering bohong ke orang tuanya. Bilang puasa padahal ngerokok di warung, izin sholat raweh padahal nongkrong sama teman-temannya sampai sahur, gitu aja terus. Ya. Nah, Dede ini sering banget lah nih balik menuju subuh karena dia rutin ikut sama teman-temannya buat semacam keliling gitu, buat bangunin orang sahur gitu. Biasa kan anak-anak muda kayak gitu kan. Nah, si Dede ini ikut-ikutan tuh sama teman-temannya. Walaupun dia ngebangunin orang sahur, Dede mah tapi nggak ikut puasa, tetap aja gitu bolong. Si Dede yang pada dasarnya dalam tanda kutip sompral gitu ya, atau ngomong ngasal, dia tuh ngomong kalau dia tuh nggak takut sama setan. Orang hampir setiap ada temen yang cerita setan tuh pasti bercandaan gitu, Bi, Nat. Kayak ditantang-tantangin gitu. Apalagi pas udah bulan puasa, dikurung lah setan. Dede makin bacot tuh, makin berani gitu ngomong tentang hantu-hantuan kayak gitu. Sampai suatu hari, ingat banget tuh si Dede hari itu diumumin di TV-TV kalau besok bakal lebaran. Hilalnya udah kelihatan. Kegiatan pada umumnya kayak daerah-daerah gitu, takbiran keliling segala macam ada dong. Nah, Dede ikutan nih. Dede sama teman-teman tongkrongannya pada jalan tuh keliling desa, kayak bawa kentongan, bawa bass, drum buat takbiran segala macam. Beberapa ada juga yang bawa semacam petasan buat dinyalain sepanjang jalan. Bahkan yang lebih anehnya lagi, ada beberapa teman-temannya Dede yang iseng pura-pura jadi pocong ala-ala gitu, Bi, Nat. Kayak nggak nyeremin, jadinya kayak model pocong-pocongan lucu gitu sebenarnya. Nah, katanya sih buat nyambut setan-setan yang bentar lagi dilepas kurungnya. Karena kan pas sudah bulan puasa beres kan, katanya setannya dibuka kan. Nah, dibikin tuh kayak gitu tuh pocong-pocongan. Udah tuh mereka jalan pelan-pelan sampai akhirnya ngelewatin salah satu pemakaman warga. Nah, pemakamannya ini sebenarnya nggak gitu gede, tapi makamnya emang banyak banget di sana, soalnya terpusat buat beberapa RW gitu. Ingat kan tadi gue bilang si Dede sama temennya kan sompral banget ya, Bi, Nat. Kayak waktu pas lagi ngelewatin makam, bukan ada respect tapi malah bercanda. Bilang kayak gini nih si Dede sama temen-temennya, kayak kasihan ya udah meninggal, udah gak bisa salam-salaman, padahal bisa dapat THR sebenarnya gitu. Pokoknya ceng-cengan gitu lah.
Dan yang lebih sompral lagi, mereka ngide buat semacam ngeprank orang-orang yang di desa itu. Kan ada teman-temannya beberapa pakai cosplay pocong gitu kan. Nah, Dede dan teman-temannya kepikiran buat ngagetin orang-orang desa pakai si pocong itu gitu. Nah, Dede sama teman-temannya tuh yang lain pada ngumpet di balik semak-semak biar nggak kelihatan sama warga desa. Dan ternyata bener Bih, Nat. Ada 2-3 orang warga desa nih sampai kaget, nangis lari gitu karena diprank sama Dede dan teman-temannya pakai pocong-pocongan gitu loh. Dede sama teman-teman ketawa aja. Tapi heran soalnya seinget mereka, temennya tuh kan pocong-pocongannya kan nggak serem ya. Tadi gue bilang kayak pocong-pocongan lucu. Iya. Udah tuh abis itu mereka lanjut lagi jalan buat ngelarin takbirannya. Teman-temannya yang pura-pura jadi pocong itu pun juga seinget Dede juga udah ngumpul ke rombongan dan bahkan udah nyopot pakaian pocongannya itu. Tapi pas ngelewatin gerbang makam, Dede tuh masih ngeliat kalau ternyata di lokasi temennya yang tadi ngeprank ada sosok pocong juga. Tapi kalau ini katanya Dede, pocongnya itu beneran mirip sama gambaran pocong pada umumnya. Beneran kayak kafannya putih, terus mukanya pucet. Pokoknya bukan kayak pocong-pocongan lucu gitulah. Dede langsung tuh bilang ke temennya kalau ternyata dari tadi kayaknya orang-orang desa teriak-teriak bukan karena pocong-pocongan yang kita buat, tapi karena pocong yang satu itu tuh ditunjuk lah sama si Dede. Nah, temen-temennya bilang, apa maksudnya bercanda mulu orang gak ada siapa-siapa? Dede ngeliat ke arah yang dia tunjuk, pocongnya tuh hilang. Nah, kejadian itu tuh terjadi waktu pas malam takbiran. Dede gak takut soalnya dia mikir kayak kan gue keliling sama teman-teman gue rame gitu kan, jadi santai aja. Dan bahkan dia malah ketagihan tuh kalau beneran dia ngeliat setan, jadi mau nantangin beneran mau liat setan gitu. Udahlah malam itu selesai. Besokannya mereka pada sholat itu. Terus biasalah setelah sholat id kan keliling desa tuh buat semacam silaturahmi gitu kan. Nah, karena Dede itu punya banyak keluarga di desa itu, akhirnya Dede tuh harus nganterin beberapa rumah sampai ke desa-desa ujung gitulah, karena harus nyamperin keluarga-keluarga yang jauh gitu kan. Sebenarnya Dede nggak tahu tuh saudara-saudara jauh yang disamperin siapa aja gitu. Cuman karena diajak sama orang tuanya, plus katanya ada yang habis kena musibah, makanya disamperin lah sama Dede. Sampai di ujung desa, ke salah satu rumah keluarga jauhnya si Dede, kayak di arah bukit gitu ya. Rumah itu sederhana Bih, Nat, gak gede-gede banget, tapi dalamnya tuh emang kayak rada labirin gitu, kayak masuknya tuh bingung gitu lah kata si Dede. Udah tuh Dede sama keluarganya masuk ke rumah itu, ngobrol-ngobrol, dan di sana katanya cuma ada kayak teteh-teteh satu orang doang, gak tahu siapa. Dede gak merhatiin lah soalnya. Gak lama si Dede kebelet pipis. Dia izin lah nih sama si teteh-teteh ini. Katanya kamar mandinya itu tuh di belakang rumah Bih, Nat. Jadi kayak kepisah gitu lah. Yaudahlah Dede jalan tuh pipis ke sana. Emang pada dasarnya si Dede ini emang orangnya kalau dikasih tahu batu ya. Dia tuh bukannya habis pipis langsung balik, tapi malah dia habis pipis malah ngiter-ngiter rumahnya itu Bih, Nat. Malah ngeliat-liat rumah. Udah tuh dilihat pelan-pelan sampai akhirnya Dede nemu lah ada satu foto keluarga. Dede kaget banget di situ Bih, Nat. Karena kata Dede, dia ngeliat di foto itu ada salah satu foto keluarga saudaranya Dede ini mukanya tuh kayak pocong semalam. Wow. Aneh banget kan? Nah, gak cuman itu, di salah satu pintu lorong rumah yang Dede samperin ini, di saudara jauhnya ini, kebuka dikit tuh. Pas Dede ngintip, ternyata orang itu tuh lagi duduk di pinggiran kasur ngeliatin ke arah luar. Mukanya masih sama Bih, Nat, pucet, dingin gitu. Jadi kayak si Dede tuh ngeliat ada kayak pocong-pocongan semalam. Itu ada di foto, dan Dede lihat sekarang di rumah itu beneran ada gitu. Si Dede langsung kayak punten-punten gitulah ke si orang ini gitu. Terus karena ketahuan lagi ngintip ke kamar si orang ini, si Dede akhirnya kayak ngajak ngobrol nih. Ini orang ini cowok ya BTW. Ditanyalah sama si Dede, malah bercanda. Semalam kita ketemu di makam bawah ya serem pisan gitu. Karena kan si Dede mikirnya ini dia salah satu orang yang ikut pocong-pocongan gitu kan. Tapi kali ini dijawab sama si cowok itu. Bahkan Dede sempat ngobrol katanya Bih, Nat. Pas asik ngobrol, dari arah ruang tamu dipanggil tuh Dede sama orang tuanya buat balik. Udahlah si Dede balik karena tadinya mau kayak nyekar ke makam gitu. Cabutlah nih Dede sama keluarganya nyekar nih ke makam. Pas di jalan pulang, di jalan ke arah mau ke makam, ditanyalah sama sepupunya Dede, tadi berdiri ngapain sendirian. Dede bilang kalau dia tuh lagi ngobrol sama cowok saudaranya. Tapi sepupunya tuh malah bilang kayak, ih ngasal ayah wae gitu. Nah, nggak tahu tuh maksudnya apa, tapi kayak udahlah diemin aja gitu Dede. Singkat cerita akhirnya udah sore, Dede sampai makam. Nah kebetulan pas lagi sampai sana, dia tuh ngeliat ada beberapa tukang gali kubur lagi nyangkul tanah gitu Bih, Nat. Tandanya berarti ada orang meninggal dan mau dimakamin dong kalau kayak gitu. Iya. Disamperin lah sama Dede orang ini.
Ditanyalah kayak, itu siapa yang meninggal? Nah, kata si tukang gali kubur ini, katanya ada anak dari warga RW atas bukit yang katanya baru meninggal. Dede kaget soalnya kan pas tadi dia OTW itu nggak ada bendera kuning. Berarti Dede sadar, oh mungkin ini 10-15 menit kemudian baru dikabarin kalau ada orang meninggal. Dan itu kebetulan pas Dede sama keluarga lagi jalan menuju makam. Baru banget beberapa menit selesai ziarah, Binat, tiba-tiba dari toa masjid kedengeran pengumuman ada orang meninggal bener. Dan bikin kaget si Dede, ternyata yang diumumin orang meninggal itu adalah anak cowok dari rumah keluarga jauhnya yang sempat dia samperin. Jadi ternyata teteh-teteh tadi, saudara jauhnya si Dede ini, itu tuh emang lagi di rumah sendirian karena keluarga lagi pada pergi ke rumah sakit soalnya anak cowoknya itu kritis gara-gara kecelakaan pas malam takbiran. Oke. Rombongan keluarga Dede tuh nggak jadi balik soalnya kebetulan si jenazah kan jauh gitu, udah OTW pemakaman, jadi kayak mau nggak mau dia harus nungguin tuh sekalian. Dari kejauhan kelihatan tuh rombongan dateng bawa jenazah gitu, Binat. Di situ Dede juga ngeliat tuh kayak orang-orang tuh pada sedih, rame ngumpul gitu pas jalan kan. Pas makin deket si rombongan ini ternyata bener, Binat. Pas kerandanya yang lewat depan Dede, ada 2 orang nangis, orang tua gitu nangis barisan depan sambil megangin foto cowok. Dan fotonya mirip banget sama foto yang semalam Dede ketemu di makam, yang Dede ajak ngobrol di rumah itu. Oh. Dan pas Dede ngeliat ternyata bener, Binat, kalau ternyata foto ini tuh foto cowok itu. Dan yang bikin gilanya lagi, katanya si Dede ini, Dede ngerasanya ya, kan ada foto nih dipegang sama si kedua orang tuanya gitu kan. Pas Dede merhatiin fotonya, katanya tuh mata fotonya tuh ngelirik ke arah Dede. Ya anjing. Kayak ngikut gitu loh, kebayang lo gimana? Ternyata bener, Nat. Yang awalnya cuma bercandaan, Dede ngomongin kalau orang-orang yang udah meninggal itu kasihan gak bisa ikut lebaran. Dan ternyata bener, yang gak bisa ikut lebaran itu tuh saudaranya sendiri, saudara jauhnya dia yang baru meninggal. Dan bahkan ada momen dimana Dede ngajak ngobrol sama mayat saudara yang udah meninggal itu. Anjir, gue gak kebayang banget sih. Jadi Dede pasti kagetnya berlipat-lipat sih. Iya, gue juga mikir kayak gitu. Tapi Dede sadar kan, Nat, kenapa dia kayak gitu, karena dia bacot banget ngomongnya, jadi ketulah mulutnya gitu kan. Iya emang dari awalnya yang dia itu tuh parah banget kan, tadi lu bilang kalau lagi puasa nggak pernah ikutan puasa gitu kan. Iya. Yaudah, ini puncak untuk dia kapok sih menurut gua. Tapi gue udah mikirnya juga sih, Nat, sebenarnya kayak mungkin bisa jadi Dede tuh rada sompral. Pertama emang pada dasarnya watak dia sompral gitu kan. Tapi yang kedua, gue mikirnya bisa jadi kenapa dia kayak gitu karena gue tuh mengamini omongan Dede yang katanya setan tuh ditutup, dikurung kalau misalnya lagi puasa. Itu dia. Karena dari cerita yang kita ceritain malam ini ya, gue ngerasanya jadi ternyata makhluk-makhluk mistis ataupun setan yang akan menggoda lu selama puasa kayaknya sih nggak akan segitunya dikunci ya atau diborgol ya. Mereka akan tetap bikin elu ketakutan ataupun akan ngasih pelajaran ke elu. Iya. Dan bahkan menurut gua bisa jadi pelajaran yang lu dapet dan hal yang bikin lo jadi kapok dan gak bandel lagi pas puasa, ya mungkin gara-gara kejadian mistis itu. Iya, setuju gua. Benar.